Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang ini kita dapat kembali hadir memenuhi undangannya, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan terus-menerus menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kewajiban yang sangat penting untuk kita perhatikan, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Memperhatikan kewajiban ini, menaruh perhatian terhadap kewajiban ini akan menjamin kedamaian, kemaslahatan dan kesejahteraan di masyarakat. Sebaliknya, mengabaikan, menyia-nyiakan kewajiban ini akan mengundang petaka, mengundang bencana, mengundang hadirnya azab Allah, bahkan kutukan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kewajiban yang harus kita perhatikan tersebut adalah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya menyuruh orang, mengajak orang untuk berbuat baik. Sebagai contoh misalnya mengingatkan orang bahwa 1 pekan lagi Ramadan akan hadir ke tengah-tengah kita. Maka mulailah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika Ramadan itu hadir, kita betul-betul sudah siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Himbauan seperti ini, ajakan seperti ini disebut amar ma'ruf. Mengajak orang untuk sholat berjamaah, menghadiri majlis ilmu dan sebagainya, itu bagian dari amar ma'ruf. Sementara nahi munkar artinya melarang orang, mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Melarang orang untuk mendekati zina, berjudi, meminum keras dan lain sebagainya. Itu bagian dari nahi munkar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, betapa bahwa terlaksananya amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat ini adalah sebagai bukti khairiyatu hadhil ummah, sebagai bukti kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah menyatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah.
kalian umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Yang kalian lakukan adalah ta'muruna bil ma'ruf, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta beriman kepada Allah. Keunggulan umat Nabi Muhammad itu ada pada umat Nabi Muhammad ini melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Keunggulan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa adalah umat Islam ini adalah umat yang bercirikan, yang beridentitaskan selalu melaksanakan perintah Allah, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Bahkan Allah menjamin kebahagiaan umat ini ada pada melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Allah menyatakan di ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia, orang yang sukses, orang yang beruntung. Bahkan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi jaminan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan adalah sebagian mereka penolong sebagian yang lainnya. Mereka saling ya'muruna bil ma'ruf, saling melakukan amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar dan saling mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan dikasihi, dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam ini senantiasa ada dalam kebaikan, senantiasa ada dalam kebahagiaan, senantiasa ada dalam kedamaian selama mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebaliknya, ketika amar ma'ruf nahi munkar disia-siakan oleh umat Islam, diabaikan oleh kita, tidak dilaksanakan oleh kita, maka yang terjadi adalah merebaknya maksiat, semakin banyaknya kedurhakaan, semakin banyaknya orang-orang yang berani melakukan perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah secara alaniyah, secara terang-terangan. Tidak lagi ada rasa malu, tidak lagi ada rasa ingin mempertahankan kehormatan diri, sehingga kemudian mengundang hadirnya azab Allah, siksa Allah, na'udzubillah, bahkan kutukannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai dengan 79, Allah menyebutkan lu'ina alladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dikutuk oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Nabi Isa, disebabkan karena mereka durhaka kepada Allah, karena mereka melampaui batas, dan mereka kanu la yatanahawna an munkarin, tidak saling mencegah, tidak saling melarang satu dengan yang lainnya dari berbuat kemungkaran. Kemungkaran merajalela, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menaruh perhatian, tidak ada yang melarang, sehingga mereka kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita
Beliau bersumpah atas nama Allah, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu Tirmidzi. Demi Allah yang diriku ada di tangannya, apakah kalian melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, ataukah sebentar lagi akan datang azab Allah menimpa kalian? Ketika azab Allah itu datang, maka doa-doa kalian tidak dikabulkan. Subhanallah. Sehingga mengapa terjadi hadirnya pemimpin bodoh di tengah-tengah kita misalnya? Mengapa terjadi kelangkaan bahan pangan di negeri yang subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi, tetapi sulit, kehidupan sulit, pengangguran di mana-mana? Ini karena kita mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita mengabaikan perintah Allah, membiarkan kemungkaran, tidak peduli dengan kemungkaran. Sehingga umat Islam juga tidak berdaya ketika di sana sini ada yang menistakan agamanya, tidak punya kemampuan. Ini ketika kita mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua untuk melaksanakan perintah ini sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Rasulullah SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Orang yang, barang siapa yang melihat kemungkaran dengan mata kepalanya, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Melihat kemungkaran di rumah kita, anak-anak kita yang habis waktunya untuk bermain game online, menyia-nyiakan waktunya, itu adalah suatu kemungkaran. Sebagai ayah, sebagai orang tua, kita harus mengingatkan anak kita, mengingatkan mereka, menyelamatkan mereka. Jangan sampai generasi ini hancur, generasi ini hilang kejayaannya karena kita abai, karena kita membiarkan anak-anak kita melakukan kemungkaran di rumah kita sendiri, di depan mata kita sendiri. Ubahlah kemungkaran dengan tangan kita selagi kita punya kekuasaan. Para pejabat, pemegang kebijakan, ini menjadi kewajiban dengan kekuasaannya merubah kemungkaran yang ada di masyarakat. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Kita ubah kemungkaran itu. Kita cegah kemungkaran itu dengan lisan kita, dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang baik. Kita ingatkan orang. Sebagai aparat RT, RW, ketika melihat ada di tengah lingkungan kita orang yang tidak bisa menunjukkan surat nikahnya, akta nikahnya, maka harus kita perhatikan, harus kita ingatkan. Jangan sampai ada orang yang kumpul kebo di tengah-tengah lingkungan kita. Ini menjadi tanggung jawab kita. Kita ubah dengan lisan kita. Kalau lisan juga tidak mampu, fabiqalbihi, maka dengan hati kita. Ketika melihat kemungkaran, maka hati kita harus mengingkarinya. Ketika hati juga sudah tidak ada, sudah tidak sanggup mengingkari kemungkaran, maka di mana iman kita? Fabiqalbihi, maka dengan hati kita. Wazalika mengatakan adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka di waktu yang singkat dari umur kita ini, kita manfaatkanlah untuk melaksanakan kewajiban ini, beramar ma'ruf nahi munkar, baik di keluarga kita, di masyarakat kita, bahkan di negara kita. Dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedamaian, memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam melaksanakan perintahnya ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.